Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Saya harap semua dalam kondisi yang terbaik. Yang terhormat Bapak Rizky Syafril SHI MSI selaku dosen pengajar Ilmu Politik Universitas Negeri Padang dan rekan-rekan yang saya cintai. Perkenalkan, saya Nur Aprilia Wisna dan rekan-rekan saya yaitu Resya Aulia Putri, Nici Amanda, Sofia Marlisa Putri, dan Randi Kurniawan, serta Muhammad Ferdian Abdul Rafi. Di sini kami akan mempresentasikan materi Ruang Lingkup Ilmu Politik menurut APSA dan UNESCO. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai filsafat politik menurut APSA dan menurut para ahli, yang akan dijelaskan oleh Ferdian. Kepada Ferdian dipersilahkan. 1. Filsafat politik menurut APSA. 1. Filsafat politik menurut APSA. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu philo dan sophia. Dua kata ini mempunyai arti masing-masing. Philo berarti cinta dalam arti yang lebih luas atau umum, yaitu keinginan atau kehendak. Bahkan sophia mempunyai arti hikmah, bijaksana, dan kebenaran. Jadi secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud pada proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dua. B. Filsafat politik menurut para ahli. 1. Plato. Filsafat politik adalah upaya untuk membahas dan menguraikan berbagai segi kehidupan manusia dalam hubungannya dengan negara. Ia menawarkan konsep pemikiran tentang manusia dan negara yang baik, dan dia juga mempersoalkan cara yang harus ditempuh untuk mewujudkan konsep pemikiran. Bagi Plato, manusia dan negara memiliki kesamaan hakiki. Oleh karena itu, apabila manusia baik, negara pun baik. Dan apabila manusia buruk, negara pun buruk. 2. Machiavelli. Filsafat politik adalah ilmu yang menuntut pemikiran dan tindakan yang praktis dan konkret, terutama berhubungan dengan negara. Baginya, negara harus menduduki tempat yang utama dalam kehidupan penguasa. Negara harus menjadi kriteria tertinggi bagi aktivitas sang penguasa negara. Machiavelli adalah pendiri filsafat politik modern karena Machiavelli sendiri bertolak dari apa yang real. 3. Menurut Agustinus, filsafat politik adalah pemikiran-pemikiran tentang negara. Menurutnya, negara terbagi dua, yaitu negara Allah atau civitas Dei yang dikenal dengan surgawi atau kerajaan Allah, dan negara sekuler yang dikenal dengan negara duniawi atau civitas terrena. Kehidupan di dalam negara Allah diwarnai dengan iman, ketaatan, dan kasih sayang Allah. Sedangkan negara sekuler atau duniawi, menurutnya identik dengan negara cinta pada diri sendiri atau cinta egois, ketidakjujuran, pengembaraan hawa nafsu. 4. Menurut Aristoteles. Aristoteles sebagai ilmu yang praktis, etika lebih berhubungan dengan ilmu-ilmu filsafat yang lain yang memiliki karakteristik praktis seperti politik dan hukum. Menurut Aristoteles, mengembangkan teori politiknya diawali dengan prinsip etika. Jadi, bagi Aristoteles, politik dan etika bukan hanya berhubungan antara yang satu dengan yang lain, melainkan terutama politik menggadaikan etika dan etika menggadaikan pencetusan sebuah kesempurnaannya. Menurut Aristoteles, hubungan etika dan politik dapat disimak dengan gamblang dan tegas dalam kalimat pertama atau pembuka etika, commencement etik, dan kalimat pembuka politiknya.
Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, Ferdian, terima kasih. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu contoh filsafat dan partai politik, publik, opini, dan pressure group yang akan dijelaskan oleh Nietzsche. Contoh filsafat politik. Dalam praktiknya, etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar. Untuk itu, etika politik berusaha membantu masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Suseno. 2. Partai politik publik, opini, dan pressure group. A. Filsafat politik menurut beberapa ahli, kata partai politik merupakan terjemahan dari political party, yang berasal dari kata part yang memiliki arti bagian. Secara umum, partai politik dapat dikatakan sebagai suatu kelompok yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Pengertian partai politik. Carl J. Friedrich. Partai politik adalah sekelompok manusia terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan untuk diberikan kepada anggota berupa kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. R.H. Soltau. Partai politik adalah sekelompok warga negara yang telah terorganisasi dan bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang bertujuan memanfaatkan kekuasaan untuk memiliki dan menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijaksanaan umum. C. Sigmund Neumann. Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Public opini adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa. Dalam menentukan opini publik, yang dihitung bukanlah jumlah mayoritasnya, numerical majority, namun mayoritas yang effective majority. Subjek opini publik adalah masalah baru yang kontroversial, di mana unsur-unsur opini publik adalah pernyataan yang kontroversial mengenai suatu hal yang bertentangan dan reaksi pertama atau gagasan baru. Kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu public opinion yang akan dijelaskan oleh Resya Aulia Putri. Kepada Resya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang public opinion. Pendekatan prinsip terhadap kajian public opini dapat dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, pengukuran kuantitatif terhadap distribusi opini. Yang kedua, penelitian terhadap hubungan internal antara opini individu yang membentuk opini publik pada suatu permasalahan. Yang ketiga, deskripsi tentang atau analisis terhadap peran publik dari opini publik. Yang keempat, kajian terhadap media komunikasi yang memunculkan gagasan menjadi dasar opini maupun terhadap penggunaan media oleh pelaku propaganda dan manipulasi. Opini dapat dinyatakan secara aktif maupun secara pasif. Opini dapat dinyatakan secara verbal, terbuka dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, ataupun melalui media pilihan, kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat diartikan secara konotatif. Opini pula dinyatakan melalui perilaku, bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian dikenakan, dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya. Public opini dapat dicontohkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana masyarakat mengutarakan pendapat terhadap publik yang terjadi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih Rasya untuk materi yang keempat, yaitu materi perbandingan politik dan filsafat politik menurut UNESCO yang akan dijelaskan oleh Randi Kurniawan. Kepada Randi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang perbandingan politik yang akan saya jelaskan sendiri. Di dalam perbandingan politik itu, yang mana perbandingan politik merupakan salah satu kajian ilmu politik yang menjelaskan persamaan dan perbedaan politik di tiap-tiap negara dengan menggunakan konsep-konsep yang berlaku di negara bersangkutan. Menurut Gabriel A. Almond, menggunakan 3 konsep dasar dalam perbandingan politik antara lain, yaitu yang pertama sistem politik. Sistem politik merupakan cara yang ditetapkan dalam suatu kebijakan politik yang mencakup pelaksanaan dan pembagian keputusan. Sistem politik di setiap negara berbeda berdasarkan prinsip yang mereka anut. Teori-teori politik Yunani kuno, Plato dan Aristoteles mengidentifikasikan perbedaan macam-macam sistem politik, yaitu diantaranya adalah aristokrasi, yaitu pemerintahan yang dipimpin dan dipegang oleh orang-orang terbaik yang dipercaya untuk memerintah. Di dalam aristokrasi itu ada oligarki. Oligarki yaitu pemerintahan dipegang oleh segolongan orang kecil yang memerintah demi kepentingan golongannya sendiri. Kedua, demokrasi, yaitu pemerintahan yang berada di tangan rakyat. Yang terakhir yaitu tirani, merupakan pemerintahan yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibantah. Yang kedua yaitu adanya struktur politik. Struktur politik merupakan susunan yang terdapat dalam sistem politik. Yang dapat dikatakan sebagai struktur politik adalah politik seperti peradilan, dewan eksekutif, legislatif, birokrasi, kelompok kepentingan, dan lain sebagainya. Dengan struktur politik ini dapat membantu dalam membandingkan sistem politik yang satu dengan sistem politik lainnya. Yang ketiga ada struktur dan fungsi. Jika di keseluruhan sistem suatu negara negara lainnya dapat dipahami beserta lembaga-lembaga politik yang terstruktur berjalan sesuai fungsinya. Barulah kita mampu menganalisa perbandingan politik antar negara tersebut. Berbeda dengan pikiran dari mengenai cara melakukan perbandingan politik. Beberapa metode yang dilakukan para sarjana dunia antaranya untuk melakukan perbandingan politik yaitu meneliti satu negara atau lembaga tertentu yang berada di satu negara. Yang kedua, meneliti 2 atau lebih negara. Yang ketiga, meneliti beberapa negara dalam satu wilayah. Contohnya seperti Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Yang keempat, meneliti lintas negara. Penelitian tersebut mungkin melibatkan perbandingan tentang peran militer di Afrika dan Timur Tengah. Yang kelima, yaitu adanya studi tematik. Merupakan kajian politik yang biasanya dilakukan oleh para ahli di bidang perbandingan politik. Karena studi tematik ini seringkali rumit. Materi yang selanjutnya yaitu tentang filsafat politik menurut UNESCO. Menurut UNESCO ada tiga filsafat politik menurut UNESCO. Satu, adanya lembaga-lembaga ilmu politik. Lembaga-lembaga politik merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas politik. Lembaga politik pada umumnya memusatkan perhatian pada sekelompok masalah yang menyangkut upaya untuk memperoleh kekuasaan maupun upaya untuk mempertahankan kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Gabriel A. Almond, lembaga politik mempunyai 3 fungsi, yaitu sosialisasi politik, merupakan fungsi untuk mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, dan yudisial tertentu. Yang kedua yaitu rekrutmen politik, merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan
jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Yang ketiga yaitu komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Adapun yang menjadi wilayah lembaga politik adalah negara, kekuasaan, pemerintahan, kegiatan politik, dan organisasi politik. Negara dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Kekuasaan. Kekuasaan sering diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Tiga, pemerintahan. Pemerintahan itu dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses di mana suatu keputusan diterapkan atau tidak diterapkan. Yang keempat yaitu kegiatan politik dan organisasi politik, yaitu adalah suatu kelompok atau perkumpulan yang terlibat dalam proses politik. Di dalam organisasi politik terdapat kegiatan-kegiatan politik, salah satunya seperti berkampanye. Dua, perilaku politik. Perilaku politik yang satu berhak mengikuti suatu partai politik, organisasi, masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Dua, ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang berotoritas. Tiga, berhak untuk menjadi pemimpin politik. Empat, ikut dalam pemilihan umum, baik menjadi pemilih maupun yang dipilih. Ikut dalam pemilihan umum baik menjadi pemilih maupun yang dipilih. Tiga, perbandingan politik. Jadinya ada tiga. Yang pertama, sistem politik merupakan cara yang diterapkan dalam suatu kebijakan politik yang mencakup pelaksanaan dari pengambilan keputusan. Dua, struktur politik. Struktur politik yaitu merupakan susunan yang terdapat dalam sistem politik. Yang dapat dikatakan sebagai struktur politik adalah lembaga politik seperti badan peradilan, dewan eksekutif, legislatif, birokrasi, dan kelompok kepentingan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu struktur dan fungsi. Jika di keseluruhan sistem suatu negara dengan negara lainnya dapat dipahami beserta lembaga-lembaga politik yang terstruktur berjalan sesuai fungsinya, barulah kita mampu menganalisa perbandingan politik antar negara tersebut. Baiklah, itulah penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Randi, terima kasih. Untuk kesimpulannya akan dibacakan oleh Sofia. Kepada Sofia, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Ruang lingkup ilmu politik sangat luas dan para ahli telah membagi bidang ilmu politik menjadi 5 subdisiplin ilmu, yaitu teori politik, administrasi politik, politik komparatif, hubungan internasional, dan hukum publik. Ruang lingkup menurut APSA, American Political Science Association. 1. Teori filsafat ilmu. 2. Politik partai, opini publik, dan kelompok penekanan. 3. Badan pembentuk undang-undang dan proses pembentuk undang-undang. 4. Administrasi publik. 5. Pemerintah dan perniagaan. 6. Hukum konstitusi dan hukum administrasi. 7. Hukum internasional. 8. Sistem pemerintah Amerika Serikat dan kepentingan pemerintah. Menurut UNESCO meliputi 1. Teori politik, 2. Lembaga politik, 3. Partai-partai, golongan dan pendapat umum, dan 4. Hubungan internasional. Baiklah, itulah kesimpulannya. Kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas presentasinya. Kemudian itulah pembahasan materi dari kelompok 2 ilmu politik. Sedikit saran dari saya yaitu ruang lingkup ilmu politik
ada baiknya dipelajari dan diketahui, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya stabilitas nasional. Kemudian, maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan, serta salahnya penyampaian dari kelompok saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.